Selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi nih. Diskusi kita soal The Innovator's Dilemma dari Clayton Christensen. Kita masuk bab 10. Bab ini menarik banget karena pakai studi kasus, mobil listrik. Jadi kita lihat gimana teori-teori kemarin diterapkan pakai kutipan kunci dari Anda. Misi kita ya, mau lihat gimana sih kerangka berpikir Christensen ini bisa bantu Anda para pendengar buat kelola tantangan teknologi disruptif. Pertanyaannya yaitu itu lagi. Kenapa perusahaan bagus, manajemennya rapi, kok bisa gagal hadapi perubahan teknologi model begini? Oke, kita bongkar ya. Iya, betul. Bab 10 ini agak beda ya. Christensen di sini tuh kayak memposisikan diri jadi manajer program mobil listrik di perusahaan mobil besar. Jadi tujuannya bukan ngasih jawaban pasti soal mobil listrik bakal sukses atau enggak, tapi lebih ke nunjukin cara mikirnya, metodologinya gitu. Gimana cara ngelolanya, bukan apa jawabannya, soal prosesnya. Oke. Jadi langsung ke mobil listriknya nih. Christensen nunjukin dilema klasiknya ya. Buat perusahaan mobil yang udah mapan waktu itu, mobil listrik kelihatannya, nggak menarik gitu. Jarak tempuhnya pendek, mahal. Padahal mesin bensin mereka udah bagus banget, pelanggan suka. Ya logikanya, ngapain investasi besar ke sesuatu yang kurang? Nah, iya kan? Itu dia jebakannya. Teknologi disruptif kayak mobil listrik ini contohnya seringkali punya performa yang beda. Awalnya mungkin nggak dianggap penting sama pasar utama. Nah, tugas inovator, kata Christensen, justru cari atau malah bikin pasar baru. Pasar yang emang butuh kelebihan unik teknologi itu saat ini. Gitu, misalnya nih, mungkin ada pasar buat mobil komuter yang jarak pendek, tanpa emisi, ya meskipun belum bisa gantiin mobil buat luar kota. Pasar kecil tidak menyelesaikan kebutuhan pertumbuhan perusahaan besar. Betul sekali. Terus gimana dong perusahaan raksasa otomotif mau tertarik kalau pasarnya seuprit gitu? Gimana Christensen ngatasin konflik ini? Nah, makanya Christensen nekenin banget soal struktur organisasi yang pas. Seringnya butuh unit bisnis sendiri, kecil, independen, otonom gitu, yang memang termotivasi sama peluang pasar kecil itu. Kalau dipaksa masuk ke organisasi induk yang ukurannya gede, yang diukurnya pakai target pasar utama, ya biasanya mati proyeknya. Terus ada lagi prinsip lain yang relevan, prinsip #5. Pasokan teknologi mungkin tidak sama dengan permintaan pasar. Maksudnya gimana tuh kalau di mobil listrik? Gini, performa mobil listrik mungkin ya belum sesuai harapan pasar mainstream sekarang. Jarak tempuh, harga, gitu kan. Tapi Christensen nunjukin data kalau nggak salah, laju peningkatannya, kemampuan baterai misalnya, itu bisa jadi lebih cepat banget dibanding kenaikan kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar kan naiknya pelan ya, misalnya rata-rata jarak tempuh harian orang nggak nambah banyak per tahun. Ini mirip kayak kasus disk drive 3,5 inci dulu. Awalnya kapasitasnya kecil, tapi naiknya cepet banget. Akhirnya nyalip kebutuhan pasar PC desktop. Ada potensi ketemu di masa depan. Iya. Jadi ingat contoh lain di buku ini. Kayak produsen disk drive 8 inci yang fokus ke pelanggan mini komputer, malah kelewatan pasar PC. Atau produsen ekskavator gede yang pakai kabel itu. Lambat banget respon teknologi hidrolik. Karena pelanggan utamanya belum butuh. Polanya sama terus ya. Yes, perusahaan mapan itu cenderungnya nyoba modif teknologi baru biar cocok sama pasar lama mereka. Ingat Bu Curus iri yang bikin hidroho. Nyoba gabungin hidrolik tapi tetap gede biar sesuai permintaan pelanggan lama. Sementara pendatang baru malah sukses nyari aplikasi baru yang cocok sama kemampuan teknologi itu saat itu. Kayak kontraktor perumahan kecil yang butuh backhoe hidrolik presisi di lahan sempit, bukan butuh kapasitas angkat super besar. Oke, jadi balik lagi ke peran manajer program mobil listrik di bab 10 ini. Langkah konkretnya gimana? Christensen kasih semacam checklist diagnosis gitu ya. Pertama, dia bilang, tanya dulu nih, ini teknologi mobil listrik beneran disruptif nggak sih? Nah, analisis trajektori tadi bantu jawab iya. Kedua, kalau disruptif, pasarnya di mana? Jawabannya hampir pasti bukan di pasar mainstream sekarang. Mesti eksplorasi cari segmen yang butuh keunikannya. Mungkin ukurannya kecil, atau tanpa emisi, atau torsi instannya itu. Harus dicari. Ketiga, terus organisasinya gimana biar bisa ngejar pasar baru ini? Nah, ini jawabannya kemungkinan besar ya unit independen itu tadi. Fokus, punya ukuran sukses sendiri. Oke. Jadi jelas ya alurnya. Pelajaran utamanya ini kayaknya lebih ke strategi dan organisasi ya,
bukan cuma soal teknologinya. Teknologi ke pasar baru yang spesifik, bikin tim atau unit yang independen, yang lincah. Terus pakai proses dan nilai yang cocok buat eksplorasi potensi itu, sekecil apapun kelihatannya di awal. Ini tantangan manajemen banget. Nah, ini jadi penutup yang bagus nih buat Anda pikirkan. Kalau kita lihat perusahaan hebat aja bisa kejebak sama suksesnya sendiri, sama pelanggan utamanya sendiri pas ketemu disrupsi, gimana Anda bisa pakai kacamata teknologi disruptif ini di industri Anda? Ada nggak inovasi baru yang kelihatannya aneh atau nggak masuk akal kalau diukur pakai standar bisnis Anda sekarang? Tapi mungkin punya potensi mengganggu nantinya. Langkah apa ya yang bisa diambil buat paling nggak menguji potensi itu? Jangan sampai kelewat. Terima kasih sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini.